Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aiswara Junior, Billy Eka, Destiana Ayu, Fauziah Nur, Lia Nur Aisyah, Septiana Rahmawati, Sabrina Ayu, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sifat neoplasma. Selanjutnya, penyampaian materi, waktu, dan tempat saya persilahkan. Apa itu neoplasma? Neoplasma adalah kumpulan sel abnormal yang terus-menerus secara tidak terbatas dan tidak berkoordinasi dengan jaringan sekitarnya. Pertumbuhan tak terkontrol yang sering terjadi dengan cepat itu dapat mengarah ke pertumbuhan jinak atau klinik maupun ganas atau malignat atau kanker. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu neoplasma urotelial tractus urinarius adalah jaringan abnormal yang tumbuh berlebihan dari urotelium pada tractus urinarius. Urotelium adalah lapisan epitel transisional yang melapisi membran mukosa pelvis renalis, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Klasifikasi neoplasma urotelial menurut World Health Organization atau WHO terdiri dari neoplasma jinak, ganas, dan borderline. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah perbedaan tumor ganas dan jinak. Terdapat beberapa sifat yang membedakan antara tumor jinak dan ganas. 1. Pertumbuhannya. Tumor ganas pertumbuhannya relatif lebih cepat karena memang lebih aktif dan agresif. Akibatnya, jika di permukaan tubuh akan tampak tumor membesar dengan cepat dan seringkali di puncaknya disertai dengan luka atau pembusukan yang tidak kunjung sembuh. Luka menahun ini diakibatkan suplai nutrisi kepada sel-sel tumor tidak mampu mengimbangi lagi. Sel-sel tumor yang jumlah sangat cepat berlipat ganda, akibatnya sel-sel yang berada di ujung tidak mendapatkan nutrisi dan mati. Kedua, perluasannya. Tumor jinak tumbuh secara ekspansif atau mendesak, tetapi tidak merusak struktur jaringan di sekitarnya yang normal. Hal ini dikarenakan tumor jinak memiliki kapsul yang membatasi antara bagian sel-sel tumor yang abnormal dengan sel-sel normal. Sebaliknya pada tumor ganas yang memang tak berkapsul, tumor ini tubuhnya infiltrasi atau menyusup sembari merusak jaringan di sekitarnya. Akibat proses infiltrasi tersebut, maka jaringan di sekitar tumor ganas seringkali rusak. Dan jika jaringan yang diinfiltrasi itu berupa pembuluh darah, maka tumor jenis ini dapat menimbulkan gejala pendarahan. Contohnya pada kanker paru atau salah satu gejalanya adalah batuk darah. Yang ketiga yaitu metastasis. Metastasis merupakan anak sebar, artinya kemampuan suatu jaringan tumor untuk lepas dari induknya dan menempel serta mampu hidup dan berkembang lebih lanjut pada jaringan tubuh lain yang letaknya jauh dari jaringan tumor induk. Metastasis hanya terjadi pada tumor ganas. Tumor jinak tidak pernah bermetastasis. Yang keempat yaitu gambaran selular. Tumor ganas di bawah mikroskop akan tampak sekumpulan sel-sel yang seringkali tidak menyerupai jaringan normal semestinya. Bahkan sel-sel ganas bisa memberi gambaran yang sama sekali tidak menyerupai sel apapun dalam tubuh manusia. Tidak berdiferensiasi atau anaplasi. Sedangkan tumor jinak umumnya diferensiasinya baik, artinya gambaran sel-selnya masih serupa sel-sel normal asalnya namun aktivitas pembelahannya saja yang lebih aktif. Yang kelima yaitu kekambuhan tumor. Tumor jinak umumnya dengan dioperasi secara tepat jarang untuk kambuh lagi.
Tumor ganas memiliki kekambuhan lebih tinggi dikarenakan proses pembedahannya sulit untuk benar-benar tuntas, dikarenakan memang jaringan abnormal ini tidak berkapsul, sehingga sulit untuk dibedakan dan dipisahkan dari jaringan normal sekitarnya yang sudah diinfiltrasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Tumor sistem saraf pusat dapat disederhanakan menjadi beberapa kelompok, yaitu tumor intrinsik, tumor ekstrinsik, dan tumor metastasik. 1. Tumor intrinsik. Glioma. Glioma merupakan tumor otak yang berasal dari sel glia, mencakup astrositoma, oligodendroglioma, dan epidimoma. Astrositoma fibriler atau difusi dan glioblastoma membentuk sekitar 80% tumor otak primer pada dewasa dan biasanya ditemukan di hemisfer cerebrum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Glioblastoma merupakan jenis tumor otak yang sangat ganas dan tidak dapat disembuhkan. Sebagian besar tumbuh dalam substansi alba dan hemisfer cerebrum. Astrositoma pilositik merupakan tumor glial yang paling sering ditemui. Glioma atau astrositoma pada anak. Astrositoma pilositik dibedakan dari jenis lain berdasarkan gambaran patologik, bersifat lebih diskret dan relatif jinak. Oligodendroglioma anaplastik ditandai oleh densitas sel yang tinggi, disertai anaplasia nukleus, peningkatan aktivitas mitotik, dan nekrosis. Meduloblastoma, tumor ini terutama timbul pada anak dan tumbuh di cerebellum. Merupakan tumor paling banyak pada 2 dekade pertama dalam kehidupan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang kedua, tumor ekstrinsik, yaitu meningioma umumnya adalah tumor jinak 80% dan sisanya 20% adalah atipikal atau sejenis tumor tumbuh lambat yang bisa menjadi kanker yang berasal dari sel meningoglial yang berada di arachnoid mater. Kemudian yang ketiga, tumor metastasis sistem saraf pusat sering menjadi tempat metastasis yang dapat terjadi secara hematogen atau penyebaran langsung. 5 tempat primer tersering yaitu paru-paru, payudara, kulit, ginjal, dan saluran cerna, membentuk sekitar 80% dari metastasis. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.